Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada halaman 39, tata cara kaifiat. Kaifiat itu artinya tata cara, berasal dari kalimat kaifa. Kaifa bagaimana, cara kaifiat dan bilangan atau kamiat. Kamiat itu berasal dari kam. Kam itu artinya jumlah atau bilangan. Berapa kali tata cara tayamum itu, ya. Dan kita juga nanti dibahas sedikit sebab tayamum. Kita baca dulu hadisnya, nomor halaman 39. An Ammarin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ammar, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, ijtanabtu, saya pernah junub. Kalau laki-laki bilang junub, itu ada dua kemungkinan. Satu, mimpi yang luar biasa sehingga mengeluarkan sperma atau air mani. Junub yang kedua, karena sudah melakukan hubungan suami istri, baik inzal, baik dukhul ataupun tidak, ya. Bahasa Nabi begini, idza taqal khitanani, apabila bertemu dua alat khitan, laki-laki dan perempuan, itu menunjukkan bahwa perempuan pun dihitan. Kalau dua alat yang dihitan bertemu, faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Wa illam yanzil, walaupun tidak keluar air. Kalau bertemu, ya. Kalau bertemu. Kalau tidak bertemu, keluar air, itu pun wajib mandi. Paham ya ibu-ibu, ya? Tidak perlu dijelaskan, ya. Junub itu suami istri melakukan hubungan badan, dua alat khitan bertemu, meskipun tidak keluar, maka wajib mandi. Apalagi kalau terluar. Paham, ya? Oke. Balik lagi. Kalau laki-laki junub, sebabnya satu, suami istri melakukan hubungan badan, keluar air. Yang kedua, bertemu saja, tidak keluar air. Yang ketiga, mimpi. Mimpi menyebabkan keluar air. Itu laki-laki. Perempuan kalau disebut junub, satu, sama hubungan suami istri, bertemu dua alat khitan, meskipun tidak keluar air. Perempuan ada airnya? Ada. Yang kedua, perempuan disebut junub apabila mimpi dan keluar air. Yang ketiga, perempuan disebut junub apabila bersih dari haid. Junub itu haid, ya. Kenapa disebut junub haid? Karena orang yang haid tidak boleh sholat, disebut junub. Orang haid disebut junub, tidak boleh sholat, tidak boleh diam di masjid, kecuali baca Quran diperbolehkan. Yang ketiga, perempuan disebut junub apabila dia nifas. Nifas artinya keluar darah.
disebabkan mau melahirkan. Disebabkan mau melahirkan. Ada awal nifas, ada akhir nifas. Ya. Nah, itu disebut. Kenapa nifas disebut junub? Karena orang yang nifas tidak boleh sholat, tidak boleh saum, tidak boleh bilang diri di masjid. Makanya perempuan disebut junub. Junub asal artinya janbun. Janbun asal artinya pinggang. Disebut pinggang karena tidur. Disebut pinggang karena suka dijadikan alat untuk tidur. Paham, Bu? Makanya disebut junub. Kalau bahasa Arabnya sebenarnya banyak, ada janabah, ada junub. Intinya berasal dari kata janbun. Janbun asal artinya pinggir, pinggang. Kalau bahasa Sundanya angkeng. Bahasa Sundanya apa? Angkeng. Bahasa lomaknya cangkeng. Bahasa halusnya angkeng. Bahasa Indonesianya pinggang. Makanya janbun itu dijadikan alat untuk tidur. Gitu. Makanya Nabi kalau tidur ala janbil aiman, di samping pinggang yang sebelah kanan. Tujuannya biar tidak sesak, jantung tidak tertindih. Ya, jantung tidak tertindih. Baik. Kalau hubungan suami istri apakah harus minggir? Itu mah bebas. Kumadinya weh. Iya, kumadinya itu apa artinya? Terserah. Baik, kembali lagi. Kata Ammar, saya pernah junub. Falam asubbal ma'a, tapi saya tidak mendapatkan air. Patama ka'tu, lalu aku berguling-guling pisaid, di tanah. Wassalaitu, dan aku pun sholat. Tadzakartu, lalu aku terangkan dzalika, hal itu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Faqala, kata Nabi, innama kana yakfika hakadha, sesungguhnya kamu hanya cukup berbuat seperti ini. Wa daraban nabiyyu, dan Nabi pun memukul, menepuk bikaffaihi, dengan dua telapak tangannya, al ardo, ke bumi, wa nafakha fihima, dan meniup kedua tangannya, summa masaha bihima, kemudian mengusap atau menyapu dengan kedua tangannya, wajhahu, ke wajahnya, wa kaffaihi, dan dua telapak tangannya. Jadi inilah sosok Nabi, seorang guru, seorang bapak, seorang pemimpin. Seorang guru, seorang bapak, seorang pemimpin. Bukan hanya ngomong, tapi mempraktekkan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa kenapa ada tayamum? Biar manusia ingat nanti akan kembali menjadi tanah. Ya kan? Ya, kalau di agama yang lain, orang yang sudah mati kemudian dibakar, abunya disebarkan ke sungai, kan begitu ya? Kalau kita tidak begitu. Manusia secantik apapun, secakap apapun, ujung-ujungnya mati. Sekaya apapun, ujung-ujungnya mati. Setinggi apapun jabatannya, ujung-ujungnya mati. Dan akan kembali kepada tanah. Begitu. Makanya ada syariat tayamum, biar manusia sadar asalnya dari tanah. Begitu. Itu namanya hakikat. Itu artinya apa? Hakikat. Jadi bukan sekedar syariat, kita tahu syariat tayamum, tapi tahu hakikat. Apa hakikat teh? Kebenaran. Oh, pantas saja kita disyariatkan kalau tidak ada air, bersihnya dengan
tanah atau tayamum. Biar kita ingat kita pun akan jadi tanah. Itu namanya hakikat. Hadis yang barusan kita baca riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain banyak ya. Terakhir, An Ammar ibn Yasirin halaman 40 radhiyallahu an. Dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, "Sa'atun nabiyya, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tayammumi, tentang tayamum. Pak Amaroni, lalu Nabi menyuruh aku dorbatan wahidatan, satu kali pukulan, lil wajhi, untuk wajah, wal kaffaini, dan untuk dua telapak tangan. Jadi sekali bu, plok, tiup. Boleh ke tangan dulu, lalu ke wajah, atau tiup ke wajah dulu baru ke tangan. Sekali tapi ya, nepuknya jangan dua kali. Bagaimana kalau sedang di mobil, di jok mobil aja. Menyang gitu Ustadz suarana, ada kudu kumaha tuh, bem gitu. Bagaimana kalau sedang di kereta api, sama. Bagaimana kalau sedang di pesawat, sama. Pokoknya setiap benda yang ada di bumi ataupun di langit itu mengandung debu. Makanya disebut so'idan. So'idan itu asal artinya terbang, naik. So'ida yas'adu asal artinya apa? Naik. Kenapa disebut naik? Karena debu terbawa naik oleh angin. Paham bu? Jadi ibu nanti kalau tayamum begitu caranya. Ini sekedar tambahan karena di dalam risalah salat tidak dijelaskan. Tambahan saja ya dari saya. Nah, kapan kita boleh tayamum? Atau sebabnya kita boleh tayamum? Baik. Yang pertama, dalilnya surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibu bapak sekalian, kalau kita membaca Al-Quran lalu menemukan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, awas, perhatikan, itu kaitannya dengan hati. Dua, ada yang belum dipahami oleh akal. Jadi kalau berbicara iman, awas, masalah keyakinan, bukan pikiran. Jadi kalau ibu dipanggil oleh Allah, hei orang-orang yang beriman, yang langsung sentuhannya ke sini, bukan ke sini ya. Sebab dalam urusan agama ada yang belum dipahami oleh akal, tapi wajib dipercaya, wajib dia diyakini. Baik. Yang kedua, kalau setelah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah, ada larangan. Ada perintah melakukan pekerjaan, ada perintah meninggalkan pekerjaan. Di sini dalam surat An-Nisa ayat 43, la taqrabus sholata, jangan kamu mendekati sholat, jangan kamu ke masjid, jangan kamu sholat, jangan kamu ke masjid. Wa antum sukaro, dalam keadaan kamu mabuk, dalam keadaan kamu mabuk. Mabuk itu tertutup akalnya sehingga tidak jelas benar dan salahnya, sadar dan tidak. Hatta ta'lamu, sampai kamu mengerti, sampai kamu mengetahui, ma taqulun, apa yang kamu ucapkan. Berarti sholat itu mesti dilakukan dalam keadaan sadar. Satu, tidak boleh dalam keadaan melamun. Kata orang Sunda tidak boleh ngalindur. Kata orang Indonesia atau bahasa Indonesia mengigau. Harus sadar. Harus sadar. Yang kedua,
Salat harus mengerti apa yang dibaca. Makanya nanti kita bahas ya, insya Allah. Sebenarnya sering saya bahas supaya kita tidak keluar dari syariat dan hakikat. Sebab sekarang ini banyak yang ngomong-ngomong tidak perlu syariat karena sudah ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat tidak perlu sholat, tidak perlu saum, tidak perlu wudu, tidak perlu ke masjid. Itu kan bahaya. Syariat itu tata cara. Hakikat itu kebenaran yang ada dalam syariat, apa hikmahnya gitu. Ma'rifat artinya mengenal Allah. Mengenal Allah caranya, mengenal hukumnya, mengenal namanya, mengenal sifatnya, itu namanya ma'rifat. Jadi jangan sampai kita salah, orang yang sudah mengenal Allah tidak perlu sholat, tidak perlu saum, tidak perlu haji. Bahkan ada yang beranggapan jasadnya di rumah tapi ruhnya sedang Jumatan di Madinah, di Mekah, di Aqsa, dan di tempat-tempat yang lain. Kan itu ngaco namanya. Apa ngaco itu? Tidak masuk akal. Kalau ada orang yang seperti itu, wajib kita kufur. Jangan percaya. Tapi giliran makan dia mau makan. Tidak cukup dengan ingat. Ya kan? Ibu lapar tuh. Ketika lapar butuh apa? Butuh makanan. Cukupkah lapar hanya membayangkan makanan di restoran? Tidak. Ini bantahan bagi orang-orang yang suka mengatakan tidak perlu sholat, tidak perlu saum. Yang penting ingat. Itu namanya ngaco. Balik lagi. Tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk sebelum mengerti. Artinya sholat itu mesti mengerti apa yang dibaca. Dua, apa yang dilakukan. Kenapa berdiri, kenapa tangan di sini, kenapa tangan di sini, kenapa tahiyat digerak-gerakan, kenapa ada duduk iftiros, kenapa ada duduk tawarruk, kenapa ada ruku, kenapa ada sujud, kenapa 4 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat. Nanti ada hakikatnya. Dan semua orang harus mengerti itu. Ya, harus mengerti. Apalagi yang sudah udur. Anak-anak pun nanti kalau Pak Kusna, Ustadz Kusna ngajar anak-anak tentang sholat, ajarkan juga hakikatnya. Nih, nak, kenapa takbir? Apa artinya takbir? Terangkan. Di luar sholat, bagaimana pengamalan takbir? Ketika sholat, bagaimana takbir? Ketika dagang, apakah takbir dibawa-bawa? Dibawa. Bagaimana pelaksanaan dagang tapi membawa Allahu Akbar? Nah, itu diterangkan. Namanya hakikat. Lanjut. Nah, wala junuban, dan tidak boleh juga orang yang junub sholat, dan tidak boleh juga orang yang junub diam di masjid illa abiri sabil, kecuali sekedar lewat. Ibu bapak kalau sedang junub, kebetulan lagi haid umpamanya, mau ada perlu ke masjid, tapi bukan untuk berdiam diri mengambil sesuatu yang ketinggalan, ada perlu kepada suami. Pak, maaf kunci ketinggalan. Sementara si bapaknya di dalam, udah gitu kurang dengar, ibu boleh masuk. Sekedar lewat, Pak kunci, balik lagi. Atau sebaliknya bapak sedang junub, kebelet, ternyata kunci rumahnya terbawa ibu, ibunya sedang pengajian di mana? Di masjid. Bapaknya teriak-teriak, ibu kunci, tapi ibunya tidak mendengar. Akhirnya si bapak terpaksa masuk masjid. Kemudian si ibunya dikasih isyarat, bu kunci, balik lagi. Itu namanya abiri sabil. Hatta tagtasilu, sampai mandi. Artinya baru disebut bersih orang yang dari haid, dari junub, ketika dia sudah mandi, bukan karena kering saja. Ibu sedang haid, maaf ya, ternyata sudah kering darahnya, belum disebut bersih sebelum mandi. Dalilnya An-Nisa 43. Jadi kalau ibu sudah kering,
belum mandi, bolehkah melakukan hubungan badan dengan suami? Belum, aturan reged. Apa itu reged? Ya belum mandilah, belum bebersih. Bapak juga harus sabar, jangan main gapruk saja. Lanjut, wa in kuntum mardo, jika kamu sakit, au ala safarin, atau sedang bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kamu kembali dari WC kemudian batal. Kembali dari WC kemudian batal. Begini, sudah mandi, sudah wudu, di WC, keluar, pas keluar batal. Aula mastumun nisa, atau kamu sudah melakukan hubungan badan dengan istri, falam tajidu ma'an, tapi kamu tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sha'idan thayyiban, dengan tanah yang bersih. Caranya, famsahu biwujuhikum wa aidikum, usaplah wajah dan tanganmu. Di sini dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 tidak disebutkan tata caranya bagaimana, dijelaskan dalam hadis yang tadi kita baca. Itulah pentingnya kalau kita menerangkan Quran, wajib tahu tentang hadisnya, disebut mubayyan, penjelasan. Oke, nah di dalam surat An-Nisa ayat 43 itu, sebab diperbolehkannya tayamum ternyata satu, karena tidak ada air, dua, karena sakit, tiga, karena sapar. Itu dalilnya surat An-Nisa ayat 43. Itu jangan ragu-ragu ya. Kalau ditanya, kenapa ibu sedang sapar kok tayamum padahal ada air? Dalilnya An-Nisa 43. Cuma ibu harus bisa menjelaskannya seperti saya tadi. Kalau tidak bisa menjelaskan, kasih aja video saya di YouTube. Nih, dengerin nih Ustadz gue gitu. Karena saya mah tidak bisa menerang, misalkan gitu ya. Iya mah mau debat, mau menjelaskan, balelo. Tahu balelo? Tidak jelas. Ditanya hadisnya, belebeb. Oh, tahu ya, saya pernah dengar sih Ustadz Ansor nerangin begitu di Masjid Al-Haq. Ya, kalau begitu masih mending. Nanti Ustadz Ansornya aja di WA. Tad gitu kan, biasa manggil Ustadz begitu. Tad. Nyungkeun hadis. Ibu lupa lagi. Apa sebab-sebab boleh tayamum? Satu, tidak ada air. Dua, sakit. Tiga, sapar. Meskipun ada air. Nah, ini jarang ini. Araraneh cenah. Tidak ada air. Meskipun maaf ya, kita belum menemukan dalil Nabi sedang sapar tayamum, tapi Quran jangan dibantah. Quran jangan dibantah. Sudah? Paham Bu? Pertanyaannya, berapa jaraknya Ustadz sapar itu? Minimal 5-6 kilo, biar tidak bingung lah. 5 sampai 6 kilo. Itu berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, 6 kilo, 5 kilo. Gitu. Kita mah dah sase, tahu sase? Santai, tidak terburu buru. Bolehkah sedang sapar tayamum? Boleh. Bolehkah sedang sapar tidak di jamak qasar? Boleh. Serius boleh. Cuma Nabi sepanjang hayatnya kalau sedang sapar tidak pernah tam. Tidak pernah tam. Apa itu tam? Sempurna. Maksudnya sholat duhurnya ketika sapar tidak pernah 4, tapi 2. Sholat asarnya tidak pernah 4, tapi 2. Sholat maghribnya tidak pernah kecuali maghrib. Kalau maghrib tetap 3. Salat isanya tidak pernah 4, tapi 2. Salat subuhnya 2. Cuma Nabi tidak meninggalkan qobla subuh. Qobla subuh itu 2 rakaat sebelum subuh, gitu ya.
Nah itu, jadi jangan ragu-ragu kalau ditanya, lo kenapa ibu bapak sedang safar tapi tayamum, bukankah ini ada air? Jawab oleh ibu, surat An-Nisa ayat 43. Yang bagaimana ibu bunyinya? Nah itu saya lupa lagi gitu. Ibu ada HP? Ada. HP-nya ada aplikasi Quran. Ya tinggal dibuka aja, An-Nisa ayat 43. Begitu. Selesai ya? Toharoh, bersihkan pakaianmu dari najis, bersihkan badanmu dari najis, bersihkan juga anggota tubuhmu dari dosa. Jangan sampai kita sholat memakai baju, sarung, kopiah, jas, kerudung, mukena dari harta yang haram. Satu itu. Dua, bersihkan mulut kamu setelah dengan air, bersihkan mulut kamu dari dosa. Dosa mulut apa? Ibu lebih tahu. Tiga, bersihkan tanganmu setelah bersih dengan air, bersihkan tanganmu dari dosa. Dosa yang dilakukan oleh tangan apa? Ibu lebih tahu. Bersihkan juga wajahmu setelah bersih dengan air dari dosa. Dosa yang dilakukan oleh wajah apa? Apa dosa yang dilakukan oleh wajah? Semerut, kusam, masam, judes, jutek, baud, tidak pernah someah. Apa someah? Ramah. Senyum dong. Kecuali kalau sedang sakit gigi. Kalau sedang sakit gigi, nah kita paham, oh si ibu baud, semerut, berarti sedang sakit gigi. Yang keempat, bersihkan kepalamu setelah diusap oleh air dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Bersihkan. Bagaimana membersihkan kepala? Pikiran kotor, namanya piktor. Bersihkan telinga, jangan mendengar yang dosa-dosa. Mata juga dibersihkan, jangan melihat yang dosa-dosa. Kaki juga dibersihkan dari dosa. Kemana kaki melangkah, itu akan dihisab. Itu toharoh namanya. Itu namanya toharoh. Toharoh secara fisik, toharoh juga secara jiwanya. Jadi kalau ada orang yang sudah wudu, mulutnya masih nipu, tangannya masih berbuat dosa, tangannya masih kakinya berbuat dosa, kepalanya berbuat dosa, cepat-cepat istighfar dan tobat. Ya, tangan kita pernah ngambil, pernah memegang, pernah memeluk, pernah memakan, pernah nampar, pernah mukul, bersihkan. Begitu maksudnya toharoh itu. Ya, baik. Beres bab tentang toharoh. Sekarang kita masuk kepada pembahasan waktu-waktu sholat. Sebelum ke waktu-waktu sholat, izin saya untuk minum dulu. Bismillah. Pak Yek mau nanya sekarang, mau habis isya? Hah? Nanti aja. Ya, nah baru waktu-waktu sholat. Jadi kemarin Pak Yek kurang fokus. Ya, kita bahas sekarang waktu-waktu sholat. Sebelum kita jelaskan waktu-waktu sholat, kenapa dibahas waktunya? Manusia itu terikat dengan waktu dan tempat. Hewan tidak butuh waktu. Hewan tidak butuh tempat. Yang butuh tempat dan waktu siapa? Manusia. Lalu kenapa ibu memelihara ayam dikasih kandang? Kandang itu untuk siapa? Tuh jawabannya betul. Kata Haji Iyek, untuk hewan, padahal untuk manusia. Padahal untuk manusia. Hewan itu tidak butuh kandang. Salah sendiri atau ibu memelihara hewan. Jadi hakikatnya yang butuh kandang siapa?
manusia. Hewan itu sifatnya di mana? Ya, di luar, liar, di hutan, ya kan? Nah, sekarang dipelihara, salah sendiri. Ya Pak ya? Baik. Hanya manusia yang memerlukan waktu. Waktu ngaji, waktu sholat, waktu tidur, waktu kerja, waktu nongkrong. Ada waktu nongkrong? Ada ya? Kalau anak-anak muda sekarang lagi rame nongki namanya. Nongki itu apa? Nongkrong sampai ngopi di kafe-kafe. Itu anak-anak muda sekarang lagi rame di situ. Ada waktunya belajar, waktunya menghafal, waktunya mendengar, waktunya bekerja, waktunya panen, waktunya menanam. Hanya manusia yang butuh. Hewan tidak perlu. Hewan kenapa dia kawin? Itu mah garizahnya aja. Naluri naluri hewan. Lalu kenapa ada ayam yang mengeram telur? Itu mah naluri. Naluri apa? Ibu bapak kalau ada hewan melahirkan, tidak ada kandang, tidak ada tempat, lancar tidak waktu melahirkan? Lancar. Saya lihat videonya ya di YouTube, di Facebook. Itu ada hewan yang melahirkan dalam keadaan normal. Normal, biasa aja. Begitu lahir, langsung berdiri, langsung jalan. Coba kalau manusia butuh apa? Butuh tempat, butuh waktu, periksa ke bidan, periksa ke paraji. Apa paraji itu? Dukun beranak. Ma, usia saya sudah berapa hamil? Terakhir head berapa? Kan begitu ya? Terakhir mens tanggal berapa, kan begitu? Usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan biasanya. Tapi ada yang di luar kebiasaan, kadang-kadang bukan 9 tapi 10, ada juga yang 12. Waktu. Hanya manusia yang butuh waktu. Hanya manusia yang tahu waktu. Hanya manusia yang butuh tempat. Oh, ini ruangan. Tanahnya sama. 90 meter. Di tanah yang sama ada ruangan namanya WC. Padahal tanahnya sama. Di tempat yang sama ada ruangan namanya ruangan tamu. Di tempat yang sama ada kamar orang tua. Di tempat yang sama ada yang namanya dapur. Di tempat yang sama ada kamar pembantu. Itu manusia yang tahu. Kapan anak-anak boleh masuk ke kamar orang tuanya? Hanya manusia. Hewan butuh? Oh, tidak ada. Kalau hewan masuk masjid nih, apakah hewan pernah permisi? Tidak. Atau ngomong salam? Tidak ada. Jadi manusia terikat dengan waktu dan tempat. Kenapa ibu anaknya belum menikah? Belum waktunya. Padahal usianya sudah 25 tahun. Hanya manusia yang butuh waktu menikah kapan. Hewan butuh waktu tidak untuk kawin? Nggak ada hewan yang nanti tanggal 14 baru kawin, nggak ada. Nah, makanya dibahas mawakit, artinya waktu. Kemudian apa hikmahnya ada waktu? Biar manusia disiplin. Biar manusia disiplin. Nah, balik lagi ya. Ibu sekarang usia berapa? Ada yang 60? Ada. 50 ada, 40 ada, 70 ada. Baik. Sekarang usia berapa? Oh, 40 tahun. Waktu matang, dewasa. 50 tahun, tengah tubuh kata orang Sunda. Apa tengah tubuh? Sudah setengahnya. 60 tahun, wah itu sudah warning itu. Tahu warning? Wah, peringatan, hati-hati. Itulah ada waktu. Makanya kalau saya terangkan waktu ini bukan hanya berkaitan dengan sholat, ternyata berkaitan dengan rumah tangga, dengan dagang, dengan bercocok tanam, dengan ya segala macam. Baik, nah
Sebarang menit teh 55 ya, 4 tambah 5 8 atau 9 menit karena Isya jam 18.55. Saya terikat dengan waktu 55 waktu sholat Isya. Disiplin. Dalilnya innas sholata, sesungguhnya sholat itu kanat adalah alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban mauquta, sudah ditetapkan waktunya. Satu tah. Dua, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit fajar. Maksudnya sebelum terbit fajar apa? Subuh. Wa qabla gurubiha, sebelum terbenam matahari, apa maksudnya? Asar. Wa min ana'il laili, dan bertasbih pula pada sebagian waktu malam, maksudnya salat Isya. Fasabbih, dan bertasbihlah wa atrafan nahar, di ujung-ujung siang, maksudnya maghrib dan duhur, la'allaka tardo, agar kamu merasa ridho, senang, puas. Dalil, ini dalil waktu sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Kan ada bu video di TikTok, katanya nggak ada yang mewajibkan sholat duhur, apalagi asar, apalagi maghrib, apalagi isya, apalagi subuh, nggak ada katanya. Tapi ada juga yang menerangkan ada ketang, katanya. Apa ketang? Ada, cuma 3 waktu. Surat At-Toha ayat 130 kalau kita pahami itu dalilnya. Yang terakhir, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir, ila ghasaqil layl, sampai terbenam, sampai gelap malam. Sholat apa itu? Tahajud salah deh. Sholat apa itu? Duhur, asar, maghrib, isya. Itu dalilnya. Wa Qur'an al-fajri. Nah ini dalilnya waktu sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mas'uda, sebab sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Itu dalilnya ya. Jadi ibu nanti kalau ada yang membantah, mana dalilnya sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya dan subuh? Jawab oleh ibu, surat Toha 130, surat Al-Isra ayat 78. 78 mah secara umum. Kalau dalam surat Toha dirinci satu persatu. Nah, ada yang menganggap sholat itu cukup tiga waktu. 3 waktu itu yang mana? Duhur, asar disatukan, maghrib, isya disatukan, dan subuh. Nah itu kurang memahami Quran. Ya, hati-hati bu, sekarang banyak itu podcast, video-video di TikTok ataupun di pengajian yang tidak mau live, tapi ngomongnya seenaknya dalam menafsirkan Al-Quran. Lanjut, 5 menit lagi. An Abdullah ibn Amrin radhiyallahu an qala, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, waktu dhuhri, waktu duhur itu, idza jalatis syamsu, ketika matahari tergelincir, wa kana dhillur rajuli katulihi, cirinya adalah ketika bayangan seseorang sama dengan tingginya, malam yahduril asru, sebelum atau selama belum datang waktu asar. Sekarang mataharinya tidak kelihatan karena mendung. Dari mana kita tahunya? Dari jadwal sholat. Dari mana jadwal sholat dibuat? Dihitung pergerakan perjalanan bumi, matahari dan bulan. Pakai iya tuh. Kan ada orang yang begini bu, sekarang ada bu, balik lagi, nggak perlu adzan katanya, lihat aja matahari, mataharinya mendung, tidak
kelihatan. Ada Bu, di daerah tertentu saya juga kaget. Jadi di masjid itu tidak lagi ada adzan. Karena kata ustadznya harus melihat matahari. Kan itu apa ya bahasanya? Cipe apa itu ya? Ibu sekarang kalau mau sholat lihat matahari tidak? Oh tidak. Lihat apa? Jadwal sholat ada di status WA, ada di HP. Oh lengkap. Jangan belet. Apa belet? Ketinggalan zaman. Dua, waktu asri dan waktu salat asar malam tasfarrash syamsu, sebelum matahari menguning. Nggak usah sekarang melihat matahari. Cukup itu mah ahli-ahli palak, ahli-ahli hisab yang akan menghitung. Waktu maghribi dan waktu salat maghrib malam yagibi syafaq, selama belum ada syapak senja merah. Upuk artinya upuk. Waktu salatil isya dan waktu salat isya ila nisfil lailil ausat, sampai tengah malam yang pertengahan. Waktu subhi dan waktu salat subuh min tulu'il fajri, sejak terbit fajar, malam tatlu isamsu, sebelum terbit matahari. Jadi nggak usah lihat lagi matahari. Sudah dihitung jadwal sholat digital. Ya, kalau saya di grup suka bikin jadwal sholat, di share di status WA, di share di grup. Ada ayatnya, ada nasihatnya, sengaja itu biar disiplin waktu. Tidak akan ada orang yang terlambat kerja, terlambat nikah kalau dia disiplin waktu. Tidak akan, kenapa ibu terlambat? Aduh macet. Di mana tempatmu tidak macet atuh? Apalagi Bandung, Bale Endah, Daya. Kalau ibu tahu saya kesini jam berapa? Nyampainya jam 5, kadang setengah 5. Dari rumah jam 4. Satu ketika pernah berangkat jam 4 di luar dugaan, macetnya Tekatulungan. Apa Tekatulungan? Tah adan. Gitu. Tah naon? Adan. Waktu naon tah? Salat naon? Nah, itu disebut salat subuh. Oh, belum waktuna cenah ngarah gampang. Belum? Oh, gitu. Yang geus satu teu naon lah bagus. Ya, kita jeda dulu, nanti dilanjut setelah salat Isya. Iya, alhamdulillah. Setelah tadi kita salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan tanya jawab biar tidak ngantuk. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah mengeluarkan hartanya untuk kemakmuran pengajian masjid ini, termasuk jamaah YouTube dan Facebook ya. Mau Pak Yek dulu, mau di YouTube dulu? Kita cek dulu YouTube saya. Di YouTube dari Pak Uto Abdul. Kalau sedang safar jamak takdim maghrib isya boleh tidak langsung witir? Boleh. Yang penting, jadi waktu witir ini pertama awal malam. Awal malam itu setelah sholat isya. Kedua tengah malam. Yang ketiga akhir malam. Gitu ya. Untuk Pak Uto Abdul, di YouTube sudah saya jawab ya Pak Uto. Kalau belum, chat lagi aja nanti di YouTube.
Kita buka Facebook sekarang. Mana itu? Oh ini. Di Facebook aman-aman saja. Barokallah pik Kang Ustad, amin. Ya, Pak Haji Yek. Biasanya kan baru kalau dia langsung ditanyakan akan ditanya apakah bisa ataukah ada ucapan lain ataukah memang karena saya pernah mendengar langsung ada ucapan nanti mereka nggak barokah malah tapi lupa sama itu apakah itu ucapan barokah dalam titik itu nggak ada sama itu. Yang kedua, ini lagu dalam matan ini ada istilah matan yang ternyata merasakan ada lama itu agak lama Tuhan dia sering mengucapkan amin gitu. Terus istighfar gitu. Astagfirullahaladzim subhanallah terima imam khatib umat apakah itu termasuk tabuk dan tidak apakah memang lagi ya. Terus yang ketiga ini sekaligus pada saat ucapan akhir baik itu waktu Jumat maupun salam setelah apakah itu contohnya itu ucapan Jumat untuk assalamualaikum atau wassalamualaikum atau bisa kedua-duanya karena gini kalau mustamid tetap jawabannya dua-duanya assalamualaikum salam baik itu wassalamualaikum walaupun ada assalamualaikum itu dulu kan gitu walaupun ada yang Iya, terima kasih. Saya ulang pertanyaannya karena tidak terdengar di YouTube ya. Karena tidak pakai mic. Ada mic tadi? Hah? Ada tapi tidak dipakai gitu? Gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting saya dengar gitu. Baik, di antara sunnah khutbah Jumat itu 2 kali. Di antara 2 khutbah terselang dengan duduk. Apakah ada doa khusus ketika mau duduk? Jeda istirahat dari khutbah pertama. Tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Gitu. Asa gandeng itu naon gitu. Yang kedua, dan memang doa di antara 2 khutbah ketika imam duduk itu ada harapan doanya diijabah. Doanya diijabah, tapi tidak ada doa khusus termasuk imamnya. Jadi boleh barokallahu li walakum, boleh ghafarallahu li balak. Gitu, boleh itu. Karena memang tidak ada doa khusus. Gitu. Yang terakhir, ketika makmum mendengar imam khutbah, entah apa sebabnya, apakah kelamaan atau tidak jelas, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat istighfar, subhanallah, la ilaha illallah, itu termasuk lago. Lago artinya di luar dan mengganggu orang yang sedang khutbah. Atau ada juga yang ngomong amin, amin gitu kan. Itu harusnya ditegur itu. Dan yang berkuasa menegur adalah
imamnya atau khatib. Jadi jangan takut menegur. Hei, diam gitu, berisik gitu. Umar bin Khattab pernah khutbah Jumat. Lalu ada orang yang ngobrol, "Kamu orang mana?" Karena Umar waktu itu tidak tahu bahwa dia orang baru, pendatang atau sedang singgah, mampir ikut sholat Jumat. Sedang khutbah dia ngobrol. Lalu dikasih tahu bahwa dia bukan orang sini, berarti belum dapat ilmu. Kalau kamu orang sini sudah saya pukul kamu, gitu. Tegas Umar itu. Saking seriusnya di dalam masjid ketika khutbah. Begitu ya. Nah, jadi tugas imam harus menegur. Nah, itu pun juga jadi evaluasi ketika sedang khutbah. Imam tahu waktu. Jangan kepanjangan. Jangan kepanjangan, jangan tidak jelas lah. Gitu. Makanya seleksi jadi imam dan khatib itu harus ketat. Bukan hanya menyampaikan materi, tapi tahu situasi dan kondisi. Gitu. Ya. Gitu ya Pak Haji ya. Jadi tidak ada doa khusus. Imam mau duduk, mau istirahat dari khutbah kedua. Khutbah pertama duduk kan ya, berdiri lagi. Jadi nggak ada doa khusus, bebas itu. Berdoa boleh, tidak pun nggak apa-apa. Yang terakhir, ucapan khutbah, akhir doa dari khutbah itu apa? Itu pun sama, tidak ada doa khusus. Saya menemukan di Persis itu menggunakan kalimat aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dari mana itu dalilnya? Saya temukan itu Imam Qorli nih. Ini nih. Kalimat aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum itu ternyata disampaikan oleh Nabi ketika khutbah pada saat pembebasan kota Mekah. Diriwayatkan hadisnya oleh Ibnu Hibban. Riwayat Ibnu Hibban. Jadi alhamdulillah Persis memberi contoh. Akhir dari khutbah itu aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mengatakan khutbah ini, saya menyampaikan nasihat ini, dan saya pun memohon ampunan kepada Allah untukku dan untuk kalian. Lalu jawab amin. Nah, berkaitan dengan wassalamualaikum, ya kan? Dan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum tanpa wawu itu diucapkan satu ketika bertemu. Ketika bertemu assalamualaikum. Berpisah pun assalamualaikum, dijawabnya waalaikumsalam. Yang kedua, ketika sholat assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Terakhir assalamualaikum, dijawab tidak? Ketika beres sholat assalamualaikum, tidak. 3, ketika masuk kubur assalamualaikum ya ahlad diyar, dijawab tidak? Tidak. Ya kan? Nah, jawaban waalaikumsalam itu ketika salam pertemuan dan perpisahan waalaikumsalam. Nah, khatib ketika mengucapkan assalamualaikum tanpa wawu berarti jawabnya waalaikumsalam. Mau berpisah. Tapi kalau khatib membacanya wassalamualaikum, wawunya nyambung dengan doa sebelumnya. Saya memohon ampun. Udah gini misalkan. Mudah-mudahan ibu kajian yang kita laksanakan bermanfaat. Wassalamualaikum. Jawabnya amin.
Tapi kalau khotibnya mengatakan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Itu bedanya. Ini memang harus pakai bahasa Arab, harus ngerti. Orang yang nggak ngerti nanti susah menerangkannya. Nah, begitu Pak Haji ya. Jadi boleh kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum. Wawunya nyambung. Dan semoga keselamatan untuk kamu. Kan gitu. Beda dengan assalamualaikum. Inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, gimana? Kalau makmum mendengar khotib. Pengajian ini Ustaz, nanti kan wassalamualaikum, assalamualaikum. Iya. Nah, kalau saya nanti mengakhiri doanya assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Tapi kalau saya mengakhiri khutbah saya dengan wassalamualaikum, jawabnya amin. Itu pentingnya ustadz, pentingnya mustami mengerti bahasa Arab ya begitu. Berarti kalau wassalamualaikum ucapan assalamualaikum Salah. Jadi kalau ucapan wassalamualaikum makmum salah. Assalamualaikum. Ibu nanti kita praktekkan ya. Saya tutup pengajian nanti jam 8. Kan belum jam 8. Ya. Kita praktekkan. Jawabnya apa tadi? Amin. Boleh ya Rabbal Alamin? Boleh di luar sholat. Tapi kalau sedang sholat, ketika imam membaca atau kita sedang sholat sendirian, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, temenang ditambahan. Tidak boleh ditambah amin ya Rabbal Alamin, tidak boleh. Kalau di luar sholat, itulah manusia kadang-kadang kurang puas, kurang puas. Kalau Nabi mah cukup amin. Itu diurang mah amin. Amin, Allahumma amin. Begitu Pak di kita mah ya. Ya begitulah Indonesia Raya Merdeka. Selalu kreatif gitu. Selalu kreatif. Udah? Baik. Ada lagi? Kita buka di mana? Di sini? Sok, mangga. Bu Imas dulu. Oh, ibu siapa ini namanya? Ibu Ratna, orang mana? Orang sini. Baik. Pertanyaannya apa, Bu? Mic-nya ada enggak, Pak? Ada ya, ya udah. Yang kencang, Bu. Saya sudah menua. Gimana? Sampai sholat subuh? Mendekati subuh. Oke, lanjut. Ya. Ya. Dari Ibnu Umar ya. Baik. Siap. Udah Bu, 2. Begini ya. Sholat Isya itu awal malamnya ketika sudah terbenam matahari. Awal malam. Nabi sering sholat Isya jam 22. Jam 10 malam. Sampai jam 23. Sampai jam 23. Nah, secara sederhana saya jawab, akhir sholat Isya itu bukan sampai subuh, tetapi lihat awal duhur. Awal duhur itu tengah hari. Tengah hari. Berarti kalau tengah malam, nah, duhur jam berapa Pak Haji? 11.40. Berarti akhir malam pukul 23
40. Begitu. Ya. Oke. Ngerti, Bu? Ngerti? Gimana? Ya. Gimana? Coba. Baik. Bolehkah witir dilakukan setelah sholat isya? Sangat boleh. Sangat. Abu Hurairah dipesankan oleh Nabi seperti itu. Ausoni khalili an utiro qabla an anama. Aku dipesankan oleh Nabi untuk sholat witir sebelum tidur, artinya setelah sholat isya. Begitu ya. Nah, setelah sholat isya. Gitu ya Pak ya. 11 rakaat, 3 rakaat. Nah, kalau menurut hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ya, oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Bakar, maaf, jadi Abu Hurairah. Abu Bakar itu sholat malamnya dibagi 2. Di awal malam witir dulu, akhir malam ditambah 3 tambah 8. Boleh 5 dulu, boleh, nanti tinggal tambah 6. Gitu kan? Boleh 1 dulu, boleh, di luar bulan Ramadan. Gitu. Itu Pak ya. Itu apa Pak? Ibu? Oh, dalil jaraknya. Baik. Itu berdasarkan Ibnu Umar yang mengatakan dan menerangkan bahwa jarak safar itu 6 km. Ya, 6 km. Saya sebutkan ya tentang qasar ini. Oke, sekedar punya santai. Mana itu? Ini batas waktu safar. Santai Bu. Ya. Sebentar Bu ya, cik dina buku ya asa tos aya. Santai Bu. Sok ngaleuteulah Bu, ngaleuteulah. Milih salat trik. Ngaleuteulah. Gitu. Baik, saya sebutkan ya. Qala Nafi, qala Anasun sholaitu ma'a Rasulillah adzuhra bil Madinah arba'an wa sholaitu ma'ahu asra bil Dzul Hulaifah rakaataini. Nah, jarak Madinah ke Dzul Hulaifah itu kurang lebih 6 mil. 1 parsah lebih dari 8 kilo atau sekitar 4,57 mil. Gitu ya? Gitu. Jadi Bu, Rasulullah mengqashar sholat dari Madinah ke Dzul Hulaifah. Dari Madinah ke Dzul Hulaifah. 1, 2. Dari Mekah ke Mina berapa kilo? 6 kilo itu. Berapa kilo? 6 kilo itu. Makanya supaya tidak bingung, kemarin terakhir Dewan Hizbah menyimpulkan jarak minimal
qasar atau boleh menjamak qasar itu adalah 6 kilo. Begitu untuk ibu tadi ya yang nanya. Oke, nah itu fatwa terakhir dari para ulama yang tergabung dalam Dewan Hizbah gitu. Beres ya Bu? Udah Bu ya? Oke, ada lagi? Saya buka di WA dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Oh ini mana nanya? Nanya masjid ini mah. Baik, kita lanjut ke YouTube lagi. Dari Ibu Harta Tiningsih, kalau sedang safar, sholat syukur wudhu dan duha, apakah ada contoh untuk dilaksanakan? Nabi ketika sedang di Mekah dan ketika beres pembebasan kota Mekah, sholat duha 8 rakaat. Hadisnya bersumber dari Ummu Hani. Dari Ummu Hani, waktu itu duha. Berikutnya Ibu Tati Rohaiti, Ibu tanya kalau mau tidur witir dulu 3 rakaat, bangun jam 3 dilanjutkan 8 rakaat, boleh tidak? Boleh. Jadi 3 tambah 8 berapa? 11. Khairul Gunawan, Ustadz kalau Jumat bisa safar? Bisa. Bisa dong. Kalau lagi Jumat safar boleh? Boleh. Ketika sudah berusaha kita ingin Jumatan, ternyata tidak ada yang menjumatan, kembali kepada duhur. Jadi berusaha dulu sholat Jumat. Itu yang harus kita pahami ya. Kemudian ini apa ini? Udah, kita lihat lagi Facebook. Iya. Oke, YouTube sudah, Facebook harus buka dulu link. Pak Yek mau nanya lagi? Iya, Pak Yek dulu lah. Quran surat Ad-Dariyat ayat 14, dalam surat Al-Imran ayat 11, ayat apa ya, Ashari. Ya. Bil ashar. Maksud begini ya, sholat malam itu lebih utama dilakukan di akhir malam. Lebih utama dilakukan di akhir malam. Tapi Nabi membolehkan awal malam, tengah malam, akhir malam. Kemudian apa yang dimaksud dengan wabil ashari hum yastaghfirun? Pada waktu sahur mereka beristighfar. Satu, waktu sahur itu adalah waktu makan. Gitu kan? Bagi yang mau saum. 2, waktu juga untuk sholat malam. Bisa prakteknya beres sholat malam kita beristighfar. Bisa prakteknya ketika beres makan pun beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, membaca istighfar pada waktu sahur. Biasanya waktu sahur itu ada yang sholat malam, ada yang makan sahur. Itu keutamaan waktu akhir malam. Berdasarkan hadis Muslim bahwa Allah itu turun sangat dekat dengan hambanya pada sepertiga malam terakhir. Kata Allah, man yastaghfiruni fa'aghfirulahu, siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni.
Itu dalilnya Pak Yek, dijelaskan oleh hadis Muslim. Man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, fa'u'tiyahu, aku akan beri. Wa man yad'uni fa'astajibalahu, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku jawab. Itu di sepertiga malam. Makanya itu penjelasan dari surat Az-Zariyat. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan dalam surat Ali Imran wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ibu kalau beres sholat tahajud, lanjut sahur umpamanya, atau tidak tahajud tapi makan sahur, perbanyaklah istighfar. Boleh berdoa yang lain, boleh, silahkan. Ya Allah, saya ingin ganti rumah, gitu. Silahkan, bebas. Dari Pice, Ustadz, waktu sholat ada di surat Toha ayat 130, betul. Dan di dalam surat An-Nisa 103, Al-Isra ayat 78. Ya. Lanjut ke YouTube. Itu Bu, abdi teh sariut itu duka gara-gara kipas naonnya itu. Sariut ya sirah ya, asa berat. Kipas gitu. Duka abdi pedah jabrik gitu yang di kopeah. Ya rupa-rupalah. Ustadz bacana jangan pakai kepeci, jelek. Cek Bu Haji semua pakai peci Ustadz biar kayak Soekarno, rupa-rupa. Tapi abdi riut ya sirah ya. Riut kunaonnya? Gara-gara asai gitu. Tawa gara-gara naonnya? Takdir. Lanjut. Ustadz, Bu Hartatiningsih sudah dijawab ini. Syukur wudhu dalam safar boleh tidak? Boleh. Apakah ada contohnya? Saya belum menemukan contohnya. Tapi Nabi hanya meninggalkan rawatib. Duhur, rawatib, maghrib, rawatib, isya, sholat duha dilaksanakan. Berarti sholat syukur wudhu pun bisa. Gitu. Termasuk sholat tahiyatul masjid. Titin Nurhayati, kalau bobos sedang sholat, apa bobos? Keluar angin, bahasa Sunda halus dari kentut, hitut, bobos itu bahasa Sundanya, bahasa halus ya. Kalau sedang sholat kemudian keluar angin, sedang sholat keluar angin, apakah ada batasnya berapa kali? Terus, oh iya baik, saya paham. Ada yang kentut karena normal, ada yang kentut karena penyakit, ada yang kentut faktor usia. Karena kentut faktor usia, faktor penyakit lah. Namanya bahasa Sundanya boson. Sering keluar angin, maka tidak ada batasnya. Biasanya berapa kali gitu, nggak ada batasnya. Itu mah kita yang tahu ini sudah penyakitan nih, kita sudah sering-sering keluar angin. Mungkin klepnya ada yang bocor. Apa klep? Ya itulah, ibu juga tahu apa itu klep. Lanjut. Ustadz, bisa jadi itu gara-gara AC ya. Jadi riut ya. Cik punten paremane abdi jigana orang kampung benernya teresep di AC. Tah tidinya jigana mah gara-gara itu rodimannya. Rodiman Budiman, dah lama Budiman baru kelihatan. Udah nikah Bud? Belum? Ya, mau? Oh iya, mudah-mudahan di sini ada ya. Kalau tidak ada, sing sabar. Ya, lanjut, Pak Yek. Bolehkah orang yang sakit dirawat di rumah sakit, sholatnya dikosor? Nggak boleh, kecuali kalau rumah sakitnya jauh
atau layak untuk safar atau untuk qashar. Bukan karena dirawat. Menjamak qashar itu karena safar, bukan karena dirawat. Kebetulan dirawatnya di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Pak Iyek itu sakit. Di Bandung tidak ada rumah sakit umpamanya yang menerima. Dibawalah oleh anaknya ke Jakarta. Jadi di sana ketika dirawat bisa Pak Jika dikosor, tapi bukan karena dirawat, tapi karena saparnya. Paham? Nah, di tempat sendiri tidak boleh jamak qashar, tapi boleh jamak tam. Tam itu artinya tetap 4 rakaat. Hadisnya Muslim dari Ibnu Abbas. Hadisnya riwayat Muslim dari Ibnu Abbas. Jama'a baina dhuhri wal asri wa baina maghrib wal isya min ghairi khaufin wala matar. Qila lahu li an la yukhrija ummatahu. Kenapa sampai menjamak duhur ke asar, maghrib ke isya? Padahal bukan perang, bukan karena hujan. Ya, kata Nabi supaya tidak memberatkan umat. Gitu. Jawabannya apa? Supaya tidak memberatkan umat. Tapi awas, jangan keseringan. Sesekali boleh kita menjama duhur dan asar di tempat sendiri tanpa qashar. Ulah waka safar. Tanpa qashar. Jadi safar mah, jamak qashar mah gara-gara safar. Istilah orang Jakarta mah jam kos. Apa jam kos teh? Jamak qashar. Tapi istilah anak-anak sekolah jam kos apa? Jam kosong. Oh, Budiman ini. Alhamdulillah. Ya. Request. Waktu lama. Nah, waktu lama jamak qashar apakah ada batasnya? Tidak ada. Sama seperti jarak, asal nama begitu. Jarak tempuh safar itu tidak ada jarak, asalnya begitu. Supaya tidak bingung, maka Dewan Hizbah mengambil saja hadis Ibnu Umar. Apa? 6 kilo. Nah, Ibnu Abbas pernah jamak qashar selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Kumaha tah? Oh, nanya lagi. Aduh. Kerja di mana? Soreang. Balayana Soreang berapa kilo? 13. Wah, cocok atuh pas ya. Ya iyalah, ketika safarnya tiap hari jamak qasharnya berlaku tidak? Ya berlaku dong. Berlaku jamak. Nabi jamak qashar di Mekah ketika haji. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah itu seminggu. Perjalanannya saja. Belum ibadah. Ibadahnya berapa hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari juga kan? Kalau napar awal berarti 5 hari kan gitu. Itu Nabi selama di mana? Di Mekah jamak qashar. Jadi nggak ada batasnya. Jadi kalau Haji Iyek dulu kerja di Soreang, sekarang udah pensiun ya. Nah, untuk baru nanya sekarang, jarak Bandung Balayana Soreang berapa tadi? 16 kilo. Oh, udah layak loh. Saya aja dari Buah Batu ke sini jamak qashar. Enggak apa-apa tiap hari. Ditanyakan kepada Nabi, Nabi menjawab, sedekahun itu adalah sedekah. Tasaddaqallahu biha. Allah bersedekah. Faqbalu sedekatahu. Terima sedekahnya. Gitu. Hanya ahti Allah. Nah, sekarang saya berbicara hakikat Bu ya. Kenapa orang safar mendapatkan keringanan boleh jamak qashar? Karena safar itu siksaan. Karena safar itu siksaan. Disiksa apa? Perasaan. Makan tidak biasa, jauh dari istri dan
anak, rumah ditinggal, ada ketakutan, ya kan? Makanya jama' dan qasar. As-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu bagian dari siksaan. Maksud siksaan di sana perasaan. Biasa makan seblak, datang ke Mekah, ada seblak di Mekah? Nggak ada. Biasa dagang cilor, aci dan telur, datang ke Amerika, jangan nanya cilor atuh. Damual ayam, ya kan? Kebiasaan di satu tempat dengan tempat kita sendiri beda. Kadang-kadang kita korban perasaan, aduh disuguhi makan ini tidak cocok. Itu disiksa namanya. Makanya ada syariat jama' qasar. Itu hikmahnya, Bu. Pak Lili dari rumah ke sini berapa kilo? Boleh jama' qasar. Taroskeun we kana hate. Tanya ke dalam hati, pantes teu. Tuh itu mah hareudang kipas-kipasan abdi mah riut gara-gara aya bari dialihkeun kipasna ka dinya. Terakhir 5 menit lagi. Udah beres di YouTube, alhamdulillah. Facebook coba saya cek. Beres. Insya Allah nanti bulan depan dilanjut ya. Jadi Ibu permasalahan jama' qasar itu selalu update. Nanya terus. Karena hubungannya dengan hati. Ya, pantas dan tidak. Itu. Baik, jangan lupa waktu dan tempat. Kita akan diikat bertanggung jawab dengan waktu dan tempat yang dialami. Tidak boleh kita mengutuk waktu, tapi kita harus mendisiplinkan waktu. Beres jam 8, kurang saeutik mah hampura we atuh, tong dipotong. Terima kasih, wilujeng muli sing salamet dugi ka bumina masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.